dinasti kami yang telah dihancurkan dengan cara yang sama pula. Yadawa akan dimusnahkan tepat di hadapanmu. Kerajaanku yang tenggelam dalam kesedihan, begitu pula kerajaanmu akan tenggelam di dalam samudera yang dalam. Kau akan mengembara di hutan dan dilumpuhkan usia dan tidak bersenjata, hingga akhirnya kau akan dipanah oleh seorang pemburu. Kutukan dari seorang ibu yang telah kehilangan semua anak-anaknya tidak akan pernah sia-sia. Kematian Karna adalah demonstrasi paling nyata dari sikap pragmatisme dingin Krishna terhadap penderitaan manusia. Karna bukan sekadar jenderal lawan, ia adalah tokoh yang sepanjang hidupnya ditindas oleh sistem sosial dan ketidakadilan takdir. Pada hari ke-17, ketika roda keretanya terperosok ke dalam lumpur dan ia kehilangan kemampuan untuk membalas serangan, karena mencoba mengetuk pintu nurani lawan dengan mengingatkan mereka pada Dharma, sebuah hukum perang yang melarang penyerangan terhadap ksatria yang tidak bersenjata. Namun Krishna menutup pintu moral tersebut dengan segera. Bukannya memberikan ruang bagi keadilan, Krishna justru membalas permohonan Karna dengan pembunuhan karakter secara sistematis. Ia membacakan daftar panjang kesalahan masa lalu Karna, mengubah perdebatan hukum perang menjadi penghakiman moral yang sepihak. Strategi ini dirancang untuk melumpuhkan keraguan Arjuna, memastikan bahwa eksekusi tetap berjalan tanpa hambatan nurani. Hal yang membuat tindakan ini semakin berat secara etis adalah kenyataan bahwa Krishna merupakan satu-satunya sosok di medan perang yang mengetahui identitas asli Karna sebagai saudara tertua Pandawa. Meski memiliki informasi tersebut, Krishna tetap memerintahkan Arjuna untuk melepaskan anak panah saat tangan Karna masih berlumuran lumpur untuk mengangkat nasibnya sendiri. Bagi Krishna, identitas, penderitaan, dan hak hukum Karna adalah variabel yang tidak relevan jika dibandingkan dengan keharusan untuk melenyapkan ancaman terbesar bagi Pandawa. Duel antara Bima dan Duryodhana bukan sekadar pertarungan dua musuh bebuyutan, melainkan ujian terakhir bagi integritas hukum perang. Dalam kode etik Ksatria, duel gada memiliki aturan yang sangat kaku. Menyerang bagian tubuh di bawah pusar adalah tindakan pengecut yang secara otomatis membatalkan kehormatan pelakunya. Selama berjam-jam, Duryodhana yang memiliki ketahanan fisik luar biasa mampu mematahkan setiap serangan Bima, membuat kemenangan Pandawa yang sudah di depan mata terancam gagal di saat-saat terakhir. Krishna yang mengamati dari pinggir lapangan menyadari bahwa jika aturan ini dipatuhi, maka Duryodhana akan menang dan seluruh pengorbanan selama 18 hari akan menjadi sia-sia. Disinilah Krishna melakukan intervensi paling berani
terhadap hukum fisik perang. Melalui sebuah isyarat yang dingin, ia menginstruksikan Bhima untuk melakukan serangan ilegal. Krishna secara sadar membiarkan Bhima menjadi penjahat di mata hukum perang agar tatanan baru yang ia rencanakan dapat berdiri. Keterlibatan Krishna dalam pernikahan adiknya, Subhadra, mengungkap sisi dirinya sebagai arsitek politik yang tidak ragu memanipulasi keluarganya sendiri. Secara tradisi, pernikahan Subhadra seharusnya menjadi urusan diplomatik yang melibatkan konsensus keluarga besar, di mana Balarama, kakak Krishna, lebih condong untuk bersekutu dengan Kurawa melalui pernikahan dengan Duryodhana. Bukannya menempuh jalur dialog, Krishna justru membisikkan instruksi kepada Arjuna untuk melakukan penculikan terhadap Subhadra. Krishna secara paksa memotong jalur diplomasi konvensional dan mengamankan aliansi darah yang tak terpisahkan antara Dwaraka dan Pandawa. Kasus Jarasandha adalah contoh bagaimana Krishna melakukan pembersihan terhadap variabel yang tidak dapat ia kendalikan. Jarasandha adalah Raja Magadha yang kuat, namun ia berdiri di luar skema besar perang Kurukshetra yang direncanakan Krishna. Dalam perhitungan Krishna, jika perang besar dimulai sementara Jarasandha masih berkuasa, Pandawa akan terjepit dalam peperangan dua front yang mustahil untuk dimenangkan. Alih-alih menantang Jarasandha dalam perang terbuka yang sah secara hukum internasional saat itu, Krishna memilih metode pembunuhan strategis. Ia membawa Bhima dan Arjuna menyusup ke istana Magadha dengan menyamar sebagai pendeta, memanfaatkan kode etik religius Jarasandha untuk menjebaknya dalam duel pribadi di ruang tertutup. Di sana tanpa saksi, tanpa panji perang, dan tanpa kehormatan militer, Jarasandha dieliminasi. Krishna membuktikan bahwa ia tidak memerlukan legitimasi medan perang untuk melenyapkan seseorang. Baginya efisiensi dalam menyingkirkan penghalang politik jauh lebih penting daripada etika deklarasi perang. Jika kematian tokoh lain adalah tentang penghancuran musuh, maka jatuhnya Gatotkaca adalah tentang penggunaan keluarga sebagai instrumen militer. Gatotkaca, putra Bhima, adalah kekuatan raksasa yang tak tertandingi di medan perang malam hari. Jika dibiarkan, Gatotkaca bisa menjadi satu-satunya putra Pandawa yang selamat. Bagi Krishna, kegemilangan Gatotkaca bukanlah tujuan, melainkan sebuah umpan. Krishna mengetahui bahwa karena memegang senjata Wasawi Shakti, sebuah senjata yang pasti akan membunuh Arjuna jika dilepaskan. Krishna secara sadar membiarkan Gatotkaca mengamuk hingga memaksa pihak Kurawa berada dalam keputusasaan total. Ketika Karna akhirnya terpaksa melepaskan senjata rahasianya untuk menghentikan Gatotkaca, Krishna menyambut kematian keponakannya itu dengan senyum kepuasan. Keputusan Krishna untuk memberikan pasukan pribadinya, Narayani Sena,
kepada Duryodhana sering dianggap sebagai bentuk netralitas. Namun secara strategis, itu adalah langkah sabotase yang jenius. Dengan membiarkan Duryodhana memilih jutaan prajuritnya sementara ia sendiri berdiri di sisi Arjuna, Krishna sebenarnya sedang memberikan beban logistik dan taktis kepada musuhnya. Duryodhana yang hanya memuja kekuatan material merasa telah memenangkan kesepakatan tersebut. Namun Krishna tahu bahwa tentara tanpa otak yang menggerakkannya hanyalah sekumpulan massa yang rapuh. Dengan memberikan pasukannya, Krishna memastikan bahwa Kurawa akan bergantung pada kekuatan yang ia sendiri ciptakan dan yang pada akhirnya akan lumpuh tanpa arahan darinya. Krishna tidak memberikan bantuan kepada musuh. Ia memberikan kuda Troya dalam bentuk jutaan prajurit yang akan ia bongkar strukturnya dari dalam melalui strategi yang ia berikan kepada Pandawa.